Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya ingin kembali memainkan event Trophy Trial. Oke guys, jadi musim ini event Trophy Trial kembali dirilis dan tentu ini adalah event yang cukup ditunggu-tunggu oleh player Top 11 karena dari event ini nantinya kita bisa mendapatkan poin jenjang secara gratis. Dan poin jenjang ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas serta atribut pemain-pemain kita guys, mulai dari jenjang rare, elite, stellar, kemudian master, epic, dan legendary. Dan tentu bertahap, kita nggak bisa langsung ningkatin kualitas pemain kita ke legenda, tapi mulai dari langka terlebih dahulu guys, karena proses untuk mendapatkan jenjang ini lumayan susah ya guys ya, karena kita harus menghadapi lawan-lawan kuat yang ada di event ini. Dan total ada 30 tim di event ini. Sistemnya seperti liga dan seperti event raja di raja. Siapa yang mendapatkan lebih banyak trofi, dia yang bakal juara dan mendapatkan lebih banyak hadiahnya. Dan saat ini belum ada tim yang memulai event trophy trial karena memang event ini baru aja dirilis. Ya, tadi jam 3, jadi baru setengah jam. Dan saya akan langsung memainkan event trophy trial guys. Tapi sebelum itu saya akan mulai memulihkan kondisi pemain-pemain saya terlebih dahulu. Dan berhubung kita lagi ngonten, jadi saya nggak mungkin nonton iklan buat memulihkan kondisi pemain-pemain saya yang sudah kelelahan. Karena hari ini kita sudah memainkan 2 pertandingan penting dan kondisi pemain saya sekarat ya guys ya. Jadi ya biar cepat kita harus pulihkan kondisi pemain-pemain andalan saya, terutama pemain yang ada di line up utama guys. Nah di sini kita akan pulihkan sampai 80% lebih, tapi nggak sampai maksimal ya guys ya, karena sayang booster kondisinya guys. Sebenarnya saya punya rencana musim ini tuh bakal nabung dulu dan musim depan kita mulai perkuat tim lagi, tapi karena jujur akhir-akhir ini males banget nabung booster kondisi, jadi ya udahlah kita pakai aja guys. Kita pakai aja. Dan pemain saya juga ada yang mendapatkan kartu merah tadi, yaitu si Vertas. Tapi tentu ini nggak ngaruh juga dan nggak berdampak di event trophy trial. Jadi meskipun dia diganjar kartu merah di kompetisi liga, tapi dia masih bisa main di event. Oke, kita pakai formasi 4-1-3-1-1 andalan saya. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini kita pakai taktik dengan mental tim normal. Fokus umpan dari bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik mati. Kemudian untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, karena event ini sistemnya pakai laga cepat, jadi taktik yang kita terapkan sebelum kick off itu penting banget guys. Karena jika taktiknya tepat, tentu hal ini bisa membawa tim kalian meraih kemenangan demi kemenangan. Oke, buat teman-teman yang mungkin berencana memainkan event trophy trial dan misalkan tim kalian OVR-nya rendah, kemudian modal booster kondisi kalian juga terbatas, pastiin biar kemungkinan tim kalian menang itu lebih besar, kalian bisa tantang tim yang punya kualitas paling rendah di antara tim lainnya. Jadi jangan terobsesi untuk bisa mengalahkan tim yang lebih kuat, kecuali tim kalian juga kuat. Jadi yang terpenting di sini konsisten. Tim mana yang mengumpulkan lebih banyak trofi, dia yang bakal menang. Jadi tantang terlebih dahulu tim yang paling lemah. Dan jika yang lemah sudah kalah semua, baru kalian bisa coba tantang yang lebih kuat gitu guys. Nah di sini tim saya berhasil mengalahkan Real Madrid FC dengan skor telak 8-0. Oke, kita dapat trofi pertama dan saat ini kita naik ke puncak klasemen dengan raihan 1 trofi dan hadiahnya 7 poin jenjang tier elite tier poin, maksudnya 7 elite tier poin. Oke, dan kita juga dapat hadiah posisi 1 atau 1 kali menang. Oke, dapat apa nih? 10 rare tier poin, 10 jenjang poin rare. Sumpah gak enak banget sih. 10 jenjang langka. Gak enak banget ngomongnya guys. Nah kali ini saya akan coba tantang tim yang paling kuat terlebih dahulu, yaitu si Tondai FC. Ini bukan sombong atau gimana, karena saya sukanya nantang yang lebih kuat dulu. Soalnya kalau yang kuat udah tumbang, jadi kesananya itu lebih enak gitu guys. Oke, kita akan coba tantang si Tondai, tim asal
Thailand harusnya sih. Dari nama timnya itu Thailand ya, cuma saat ini lokasinya di Inggris katanya. Oke, mereka pakai formasi 4-3-1-2. Mereka punya pemain dengan jenjang stellar. Ya, langsung aja gaskeun. Kita masih pakai formasi 4-1-3-1-1 ya guys ya. Ini sistemnya agak cepat, jadi kita nggak bisa ngatur taktiknya saat pertandingan berlangsung kayak biasa guys. Oke, sayang sekali. Oh wow, 2-2, 3-2, 4-2, bagus. Kita sempat ketinggal 2 gol ya, 2 gol cepat di menit kedua dan di menit kelima. Ini gila, bener-bener gila. Kita ketinggalan 2 gol cepat di menit-menit awal pertandingan, tapi beruntung kita berhasil comeback lewat gol si Virtas, Kanadila, Choflin, dan 2 gol ini di menit 57 dan 61. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta lagi. Asli parah sih. Oke, tapi ya udahlah. Yang penting judulnya kita menang dan kita berhasil mengalahkan tim terkuat di event ini, guys. Kita mendapatkan trofi kedua. Lanjut, mana lagi tim yang paling kuat? Ramdhani, tim asal Indonesia. Kita cari yang OVR-nya 100. Oke, ini dia Polon FC. Tim asal Indonesia juga. Tim asal Indonesia, Lok Sumawe. Oke, salam kenal. Asosiasinya Konoha FC. Bang Rizky Pauzi dengan formasi 4-4-2. Mereka juga punya pemain dengan jenjang yang cukup tinggi dan atributnya juga meningkat luar biasa bagus ya guys ya, dengan formasi 4-4-2 klasik. Oke, let's go. Mari kita tantang timnya milik Bang Rizky, yaitu Polem FC. 107,7 versus 102,9. Kira-kira siapa nih yang bakal menang? Langsung kartu merah. 3-0, 4-0 dibantai cuy. Waduh. Nyaris comeback. Ternyata Monster FC berhasil mengalahkan Polem FC dengan skor telak 5-2. Ya, padahal mereka dapat kartu merah guys di menit 17. Tapi mentalitas mereka keren sih, meskipun kalah ya guys ya, tapi mereka berhasil memperkecil ketertinggalan. Ya, statistik di sini kita berhasil mendapatkan lebih banyak penguasaan bola, 56-44. Oke, lini jadi MOTM dan lini pertahanan dari tim lawan bermain kurang maksimal, terutama untuk si Narsula dan juga si Nur Setia. Ya, trofi ketiga dan kita mendapatkan bola rare epic mythic. Ya, Sailor tier point, mantap. Dan sekarang sesi gratisnya udah habis. Lalu untuk melanjutkan event ini dan kita harus menggunakan booster kondisi ya. Ini benar-benar event yang bakal menguras tabungan booster kita guys. Karena kalau kita hadapi semua lawan, itu berarti kita akan menghabiskan cukup banyak booster. Ini aneh sih. Di sisi lain kita butuh jenjang buat ningkatin kualitas pemain kita, tapi di sisi lain kita harus ngabisin juga booster yang bakal kita gunakan untuk ningkatin skill pemain-pemain kita. Dan buat yang nanya, Bang, ya kan sama aja, nanti kita ngabisin booster juga kan bakal ditukar juga buat poin jenjang, Bang. Nanti OVR pemain kita juga bakal naik gitu. Tapi jujur, menurut saya pribadi lebih bagus kalau kita itu gunakan booster yang udah kita tabung ini untuk melatih pemain-pemain andalan kita guys. Karena kalau poin jenjang ini menurut saya gimana ya, kayak jebakan gitu guys. Jebakan ya, memang sih maksudnya pemain kita itu bakal punya kualitas yang lebih tinggi dengan meningkatkan jenjangnya. Tapi kalau kita perhatikan dari skillnya sendiri di sini, kalau kita langsung kasih poin jenjang pada pemain-pemain biasa, hal ini justru bikin pemain kita nggak efektif. Dan kalau jenjangnya udah kita tingkatin lebih tinggi dari pemain manapun, hal ini bisa maksud saya bisa bikin keseimbangan tim kita turun guys. Dan saya juga mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, kalau misalkan kalian mau kasih jenjang
jenjang langka ataupun yang lebih tinggi, pastikan kalian kasih jenjang ini untuk pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain yang sebelumnya udah kalian latih secara individu. Jadi sebagai contoh di sini saya punya beberapa pemain yang sebelumnya udah saya latih secara individu. Yang pertama di sini ada si Marco Vidal ya. Ini adalah pemain yang pernah saya latih secara individu dan atributnya udah saya bentuk. Jadi permainannya bisa lebih efektif. Berbeda dengan pemain yang kalian datangkan dari lelang atau dari pemandu bakat, kemudian kalian tingkatin jenjangnya. Ya memang sih atributnya bisa naik, kemudian kualitasnya juga bisa naik, tapi hasilnya itu kadang nggak efektif. Berbeda dengan pemain yang sebelumnya udah kita latih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Performanya biasanya bakal jadi jauh lebih bagus lagi ketika jenjangnya ditingkatkan. Tapi kalau pemain biasa, ya performanya juga pasti bakalan biasa aja, gitu guys. Jadi itu saran dari saya. Kalau misalkan kalian belum punya pemain yang pernah dilatih secara individu atau secara militer, usahakan disimpan dulu poin jenjangnya, jangan langsung kalian gunakan. Nanti kalian bisa gunakan ketika kamu sudah memiliki pemain yang dilatih secara individu atau dilatih secara militer, biar hasilnya jadi jauh lebih efektif guys. Jadi gitu ya guys ya. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi main event trophy trial, dan yaudah kita bakal tantang juga tim-tim yang cukup kuat terlebih dahulu, yaitu Ramdhani FC, Ofirnya 99,8, tim asal Bandung, Indonesia. Mereka pakai formasi 4-4-1-1. Oke. Cuma ada satu pemain ya di lineup utama mereka yang punya jenjang langka, yaitu striker. Coba kita tantang. 102,9 versus 99,6. Oke, ternyata bisa-bisanya kita kebobolan lebih dulu cuy. Lagi-lagi bikin kita was-was. Sempat tertinggal 3-0 di babak pertama, tim saya akhirnya bisa comeback dan berhasil mengalahkan Ramdhani FC dengan skor tipis 4-3. Dan dengan hasil ini jadi kita tahu nih masalah kita musim ini ada di mana, yaitu di lini pertahanan. Di lini pertahanan guys, kacau. Jadi musim ini kita harus mulai memperkuat lini pertahanan tim kita. 3 gol babak pertama, jelas ini masalah serius buat lini pertahanan tim kita guys. Oke, statistik kita lihat. Kita unggul 51 banding 49 untuk penguasaan bola. Ini pertahanan kita lemah banget guys. Adalah. Oke, jadi ini adalah trofi keempat kita. Lanjut setelah ini kita bakal menghadapi lawan yang cukup kuat lagi. Siapa kira-kira? Oh, Satria FC guys. Satria FC, OVR 113, tim asal Kota Brebes. Widih keren. Salam kenal nih buat Bang Owen Satista. Apa nih? Satisfaction. Tim asal Kota Brebes. Oke, salam kenal. Saya juga dari Brebes. Dia pakai formasi 4-2-2-2. Formasi klasik. Let's go. Mari kita coba tantang timnya milik Bang Owen Satisfaction 37, yaitu Satria FC. Kankah tim saya mampu mengalahkan mereka? Kita coba warga. Ya, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, dan dibantai cuy, 4-1. Jadi seperti yang kita bahas tadi, bahwa kualitas tim kita itu kadang meskipun cukup tinggi, tapi kalau skill pemainnya itu biasa aja. Dan kita lihat sepertinya Bang Satria banyak mendatangkan pemain dari pemandu bakat, dan itu terlihat dari kualitasnya ya, yang sama rata di bintang 6 semua, iya kan. Kemungkinan dari pemandu bakat dia ngabisin banyak token dan juga banyak modal untuk mendatangkan pemain dari pemandu bakat, tapi hasilnya sangat mengejutkan karena tim saya berhasil mengalahkan Satria FC dengan skor 4-1 guys. Oke, kemenangan kelima kita. Dan ini adalah trofi kelima kita, dimana saat ini kita berhasil duduk di puncak klasemen dengan raihan 5 trofi. Dan sekarang kita akan coba lihat hadiah. Kita dapatkan super rare
Ya, dapat 5 jenjang poin elite. Oke. Sebenarnya udah aman sih. Dan ya, nanti kita bisa lanjut lagi eventnya kalau misalkan ada lawan-lawan kita yang berhasil ngejar trofi kita, guys. Dan sekarang untuk sementara yang penting kita udah ada di puncak klasemen, itu udah cukup. Dan nanti kalau kita berhasil mempertahankan posisi ini, kita bisa mendapatkan drop ball ya. Di sini ada drop ball yang biasa, kemudian di sini ada epic drop ball, yang ini mythic drop ball, dan juga kita dapat yang mythic, kartu mythic ya. Kartu mythic isinya pemain apa nih, bintang 5 ya, yang jujur nggak berguna juga sih. Tapi ya udahlah. Itu aja guys yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya, biar saya terus semangat membahas putar game Top 11 ke depannya. Makasih juga nih buat membership Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.